Halo, selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali di semester 2 dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian semua tetap semangat ya, karena sudah memperoleh hasil yang sudah dapat kalian baca. Pada kali ini, kalian akan bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Teresia. Kita akan mempelajari tentang teks ulasan. Mari kita kupas bersama untuk lebih memahami dengan seksama. Adapun tujuan pembelajaran pada teks ulasan adalah setelah mempelajari teks ulasan, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian, ciri-ciri, struktur, manfaat, kaidah kebahasaan, dan jenis-jenis teks ulasan berdasarkan objek yang diulas. Materi yang akan dipelajari oleh kalian yang pertama, pengertian teks ulasan, 2. Ciri-ciri teks ulasan, 3. Struktur teks ulasan, 4. Kaidah kebahasaan teks ulasan, 5. Manfaat meresensi, 6. Jenis-jenis resensi. Pernahkah kalian menonton film ataupun juga membaca buku? Pasti pernah ya. Ya, Ibu yakin kalian pernah membaca buku pengetahuan, juga pengetahuan umum, lalu membaca novel, menonton film, dan juga menyaksikan pagelaran pentas seni, atau mengunjungi pameran lukisan. Nah, pada saat kalian menyaksikan film ataupun juga menyaksikan pagelaran pentas seni, itu secara spontan kalian hampir tergoda untuk mengomentari apakah bacaan, sinetron, atau acara-acara televisi yang sedang kalian saksikan berupa komentar atau lontaran-lontaran kata bagus, seru, lucu, mengasihkan, ataupun ungkapan-ungkapan sejenisnya. Nah, lontaran-lontaran seperti itulah yang dimaksud dengan ulasan dalam bentuk sederhana atau komentar dalam bentuk sederhana. Dengan demikian, ulasan sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing bagi kalian semua. Mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan teks ulasan itu. Yang dimaksudkan dengan teks ulasan adalah suatu teks yang berisi tentang ulasan, tanggapan, pemaparan, dan penilaian atau review seseorang terhadap suatu karya seperti buku, film, karya seni, atau pagelaran pentas seni.
Setelah kalian mengetahui definisi atau pengertian teks ulasan, lalu apa tujuannya kalian membuatkan teks ulasan tersebut? Adapun tujuan teks ulasan, 1. Mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. 2. Memberikan informasi atau gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. 3. Memberikan masukan kepada penulis berupa kritis dan saran terhadap isi, substansi, dan cara penulisan buku. 4. Mengetahui latar belakang dan alasan karya atau buku tersebut diterbitkan. Kelima, menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya yang lain. Selanjutnya, kalian pahami ciri-ciri teks ulasan. 1. Strukturnya terdiri dari identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. 2. Membahas latar belakang dan hubungan karya dengan karya lain. 3. Memuat pendapat dan penggambaran umum mengenai isi, makna suatu karya. 4. Memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. 5. Terdapat opini yang diinterpretasikan dari fakta atau temuan yang diperoleh. Mari sekarang kalian pahami struktur teks ulasan. Bisa kalian buka pada buku cetakmu halaman 166. Adapun struktur teks ulasan meliputi 1. Identitas karya, 2. Orientasi, 3. Sinopsis, 4. Analisis, dan yang kelima evaluasi. Mari dipahami satu persatu dengan mengupasnya. Yang pertama adalah identitas karya. Jika buku yang diulas meliputi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan lain-lain. Pada bagian identitas karya ini dapat dilihat atau dinyatakan langsung lewat tabel atau daftar, bahkan secara tidak langsung melalui paragraf deskripsi. Identitas karya juga bergantung pada karya yang diulas. Apakah itu film, novel, lagu, dan juga buku. Jika yang diulas film, seperti identitas yang akan ditampilkan, judul, bintang atau artis, sutradara, skenario, fotografi, produser, durasi waktu tayang, dan juga ulasan film memuat tanggal tayang penayangannya. Contoh lain untuk menuliskan identitas karya. Jika dari buku, kalian bisa menuliskan judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, urutan cetakan jika ada, dan ISBN. Sedangkan jika kalian akan mengulas musik, tentu tuliskan judul musiknya apa atau judul lagunya apa, lalu nama penyanyinya siapa, tahun rilisnya kapan, nama rumah produksinya apa. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Pada bagian ini merupakan pengenalan umum dari karya yang akan diulas. Biasanya bagian ini menjelaskan
bagaimana keberadaan karya yang diulas. Apakah karya itu mendapat penghargaan sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan? Struktur yang ketiga yaitu sinopsis. Sinopsis berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis dari isi film atau isi buku, mungkin juga isi novel, atau dari suatu karya sastra lain yang diulas. Struktur yang keempat adalah analisis. Pada bagian analisis berupa pemaparan tentang keberadaan unsur-unsur yang membentuk karya yang diulas. Seperti jika itu novel, ada tema, penokohan, atau alur. Pada bagian ini sebenarnya adalah opsional, dapat diintegrasikan dengan sinopsis. Namun, analisis unsur pembentuk dapat membantu memperlihatkan wujud karya. Struktur yang kelima, evaluasi. Pada bagian ini berisi paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Contohnya novel ateis. Kelebihannya menyajikan pelajaran hidup. Bahasanya mudah dicerna. Kekurangannya novel tersebut sangat langka dan sulit diperoleh. Kaidah kebahasaan teks ulasan. A. Banyak menggunakan konjungsi penerang, seperti bahwa, yakni, yaitu. Contoh, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar dan berniat membunuhnya. 2. Novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. B. Banyak menggunakan konjungsi temporal, seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Contoh, sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. 2. Kemudian ia mencari Anwar. C. Banyak menggunakan konjungsi penyebab, seperti karena, sebab. Contoh, akan tetapi karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik mempengaruhi Hasan. 2. Lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat. D. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Contoh, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. 2. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. 3. Nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah
bertobat. Kaidah kebahasaan teks ulasan ini bisa kalian buka pada buku cetakmu halaman 168 dan 169. Lalu, apa manfaatnya kalian melakukan atau menuliskan resensi, baik itu novel, buku, film, atau mungkin juga musik? Tentu ada manfaatnya. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan, yaitu memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Yang kedua, sebagai sarana promosi buku. Buku yang diresensi adalah buku baru yang belum pernah diresensi. Dengan demikian menjadi sarana promosi buku, sehingga terkenal dan banyak terjual. Selanjutnya manfaat meresensi yang ketiga, sebagai pengembangan kreativitas. Seperti kita ketahui bahwa seseorang yang semakin sering menulis, semakin baik tingkat kemampuannya atau keahliannya. Sehingga dengan rajin meresensi atau mengulas, secara tidak langsung dapat mengembangkan kreativitas menulisnya. Yang keempat, sebagai nilai ekonomis. Nah, mungkin tidak pernah disadari atau terbayangkan olehmu dengan rajin membuatkan resensi buku, film, novel, atau mungkin juga musik, Anda akan dapat imbalan berupa uang ataupun yang lainnya. Jadi, itulah manfaat 4 manfaat dalam menuliskan atau membuatkan resensi. Selanjutnya, perlu kalian ketahui juga pembagian teks ulasan. Berdasarkan isinya, teks ulasan dibedakan menjadi 3, yaitu teks ulasan informatif, teks ulasan deskriptif, dan teks ulasan kritis. Untuk memahami jenis teks ulasan berdasarkan isinya, kita kupas bersama. Yang pertama yaitu teks ulasan informatif. Jenis teks ini berisi gambaran singkat umum dan padat dari suatu karya. Resensi ini tidak menyampaikan isi seluruh karya, melainkan hanya menjelaskan bagian-bagian terpenting saja, lebih menekankan keunggulan dan kekurangan suatu karya yang tengah diulasnya. Jenis teks ulasan deskriptif, yaitu jenis teks deskriptif ini membahas secara mendetail pada tiap bagian-bagian suatu karya. Umumnya dilakukan pada karya fisik untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang manfaat, informasi, dan kekuatan argumentatif yang dituangkan oleh penulis di dalam suatu karya. Selanjutnya, teks ulasan kritis.
Jenis teks ini lebih terperinci terhadap suatu karya dengan mengacu pada suatu metode pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Resensi dengan cara ini dibuat sangat kritis dan objektif, tidak hanya berisikan pandangan pengulas. Setelah kalian memahami pembagian jenis teks ulasan berdasarkan isinya, sekarang kalian pahami juga resensi berdasarkan penggunaan bahasa dan cara penulisannya dibedakan menjadi dua, yaitu satu, resensi ilmiah merupakan resensi yang mengupas pada bidang keilmuan tertentu. Pada resensi ini menggunakan bahasa yang resmi atau buku dan banyak menggunakan rujukan atau acuan dengan pemaparan yang sangat lengkap. Dua, resensi ilmiah populer. Resensi ilmiah populer merupakan resensi yang tidak menggunakan rujukan atau acuan tertentu, menggunakan bahasa yang tidak baku, dan hanya bagian-bagian yang menarik saja yang dipaparkan oleh peresensi. Tadi sudah kalian pahami jenis resensi berdasarkan jenisnya, berdasarkan isinya. Sekarang meresensi berdasarkan buku yang diresensi. Jadi berdasarkan buku yang akan kalian resensi, itu dibedakan menjadi dua. Satu, resensi sastra adalah resensi yang mengupas, memaparkan, dan menilai buku-buku sastra. Dua, resensi non-sastra adalah resensi yang mengupas, memaparkan, dan menilai buku-buku non-sastra seperti buku-buku pengetahuan dan lain sebagainya. Tibalah saatnya kalian akan berlatih untuk menyusun teks ulasan. Adapun langkah-langkah penyusunan teks ulasan. 1. Mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas yang meliputi judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, termasuk tebal halaman. Kalau perlu, cantumkan harga bukunya. 2. Mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku. 3. Menelaah kelebihan dan kekurangan isi buku. 4. Merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku secara keseluruhan. 5. Membuat saran-saran untuk pembaca. Tak terasa waktu akan memisahkan kita, dan di penghujung pembelajaran kita kali ini, mari kita berefleksi. 1. Bagaimana perasaanmu ketika mempelajari teks ulasan? 2. Adakah manfaatnya kalian mempelajari teks ulasan dalam kehidupan sehari-harimu sebagai pelajar? 3. Jika ada, apa atau bagaimana usahamu untuk membuktikan kebermanfaatan teks ulasan itu dalam kehidupan sehari-harimu? Selamat mengerjakan.
Terima kasih atas kebersamaan kita di hari ini. Selamat